Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mani Indah Kurniawati. Saya akan menjelaskan tentang checklist tanda bahaya kehamilan trimester 1. Yang pertama, menyambut pasien dengan ramah, senyum, dan sopan. Contohnya, Waalaikumsalam Ibu, silahkan. Nah, yang kedua, mempersilahkan pasien duduk. Silakan Ibu, duduk terlebih dahulu. Yang ketiga, memperkenalkan diri agar pasien tahu identitas kita. Seperti, perkenalkan Ibu, saya bidan Mane yang bertugas pada siang hari ini. Nah, yang keempat, komunikasi dengan klien dengan ramah, sabar, dan teliti. Dan tanggap terhadap keluhan klien. Nah, kita sebelum itu menanyakan, ada yang bisa saya bantu Ibu? Nah, yang keempat, komunikasi dengan ibu dengan ramah, tindakan, sabar, dan teliti, serta tanggap terhadap keluhan klien. Nah, kita harus bertanya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Apa yang dikeluhkan? Seperti itu. Yang kelima, menjaga privasi dan kenyamanan klien. Yang keenam, memberikan perhatian penuh kepada klien. Yang pertama, kita harus smile, tersenyum terhadap klien. Nah, yang kedua, open, kita harus terbuka terhadap klien agar klien bisa juga terbuka kepada kita untuk menyampaikan keluhannya. Yang ketiga adalah itu tubuh kita condong ke klien. Yang keempat, mata kita bertatapan dengan klien langsung. Yang kelima itu ada relax, kita harus bersahabat dengan klien. Yang keenam, kita memberikan perhatian penuh kepada klien dengan solar. Nah, solar itu ada smile itu senyum, selalu senyum terhadap klien. Yang kedua ada open itu kita terbuka terhadap klien agar klien pun juga terbuka kepada kita. Nah, yang ketiga learn itu tubuh condong ke klien. Yang keempat ada E itu mata langsung bertatapan dengan klien. Nah, yang kelima relax, kita harus bersahabat dengan klien tersebut. Nah, langkah selanjutnya mengklarifikasi masalah klien. Nah, apa yang dirasakan klien kita klarifikasi lagi lebih lanjut. Bagaimana Ibu yang dirasakan itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu menjelaskan tujuan konseling. Kita menjelaskan apa yang akan kita konselingkan, maksud dan tujuan konseling, dari bahaya trimester 1, lalu waktu yang dibutuhkan, dan menjaga rahasia klien, lalu persetujuan kesediaan klien, bersedia atau tidak. Nah, langkah selanjutnya yaitu menjelaskan pada klien tentang penyebab masalah yang dihadapi oleh klien, lalu kita memberikan penyuluhan. Penyuluhan yang kita berikan yaitu tanda bahaya di trimester 1. Kita sebutkan tanda bahaya di trimester 1 itu ada hipermesis, demam tinggi, nyeri pada perut, bengkak pada tangan dan kaki, anemia, lalu ada perdarahan juga. Seperti itu Ibu. Lalu kita menjelaskan satu persatu dari bahaya di trimester 1 itu. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang mual muntah dan pengaruhnya terhadap ibu hamil. Lalu kita menjelaskan juga tentang masalah demam tinggi pada kehamilan. Nah, selanjutnya menjelaskan nyeri perut yang hebat pada ibu hamil. Nah, setelah itu kita menjelaskan adanya pendarahan pervagina dan kehamilan muda, pengaruhnya pada kehamilan.
Lalu kita menjelaskan tentang bengkak pada wajah, tangan, dan kaki pada pengaruhnya di ibu hamil. Lalu kita menjelaskan adanya anemia pada ibu hamil dan pengaruhnya, bahwa anemia itu wajar untuk ibu hamil. Lalu kita lanjutkan menjelaskan tentang sakit kepala yang hebat pada ibu hamil. Lalu kita menganjurkan kepada klien untuk segera menghubungi tenaga medis bidan ataupun dokter jika klien mengalami tanda bahaya tadi. Seperti ini. Jadi ibu, nanti jika ada tanda bahaya yang saya jelaskan tadi, silakan ibu datang ke bidan atau dokter terdekat. Nah, lalu setelah itu kita memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Nah, misalnya seperti ini, silakan ibu, ada yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan bersama dengan klien menemukan solusi sesuai dengan keluhan klien. Semisal ibu mengalami mual muntah, kita ya kalau mual muntah, ibu silakan minum air hangat. Lalu jika ibu itu merasakan anemia, ibu itu kalau ada keluhan anemia, kita memberikan tablet Fe seperti itu. Nah, langkah selanjutnya melakukan evaluasi tentang materi dan proses konseling. Kita tanyakan lagi terhadap ibunya, apakah ada yang belum paham ibu dari yang saya jelaskan, seperti itu. Nah, yang langkah selanjutnya kita memberikan umpan balik dukungan atau pujian terhadap ibu. Semoga tidak terjadi apa-apa ya ibu. Semoga bayinya sehat, bisa lahir dengan normal, seperti itu. Lalu kita merangkum dan menyimpulkan bersama-sama tadi keluhan-keluhan ibu tadi. Nah, yang terakhir kita menyepakati waktu kontrol ibu hamil atau sewaktu-waktu ibu hamil itu bisa datang jika ibu merasakan tanda-tanda gejala tersebut. Nah, contohnya ibu nanti kontrolnya pada tanggal ini ya, tapi jika sewaktu-waktu ibu merasakan tanda gejala, ibu silakan datang kemari atau dokter terdekat. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.